Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Yohanes Gamayana Trimawang Aji, dosen di Akademi Perawatan Rumah Sakit PGI Cikini. Bidang keilmuan saya adalah keperawatan medikal bedah, dengan fokus adalah keperawatan urologi. Melalui video ini, saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu biomedik dasar dengan menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum mata kuliah yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan sumber referensi yang digunakan. Sedangkan pada aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan, meliputi metode perkuliahan dan metode pembelajaran yang diterapkan. Dan pada aspek asesmen, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur pencapaian kompetensi dari mata kuliah, meliputi metode evaluasi yang saya pakai untuk mengukur ketercapaian dan kompetensi mata kuliah. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran tahun 2022. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ilmu biomedik dasar merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di semester 1. Bobot SKS mata kuliah ini adalah 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diampu secara tim yang terdiri dari 5 orang pengajar atau dosen. Rencana pembelajaran disusun oleh tim ataupun dosen berdasarkan panduan kurikulum inti yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia dan kurikulum yang dipakai oleh institusi. Pada aspek delivery, secara singkat, materi mata kuliah ilmu biomedik dasar membahas tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia yang menguraikan struktur, komponen tubuh manusia dan perkembangannya, serta fungsi sistem tubuh manusia dan mekanisme fisiologinya. Prinsip fisika dan biokimia digunakan sebagai dasar dalam memahami fisiologi tubuh manusia. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah setelah mengikuti proses pembelajaran pada mata kuliah ilmu biomedik dasar diharapkan mahasiswa memiliki 5 kompetensi dasar, yaitu 1. Menguasai konsep anatomi dan fisiologi tubuh manusia. 2. Menguasai struktur anatomi dan fungsi sistem tubuh manusia. 3. Menguasai prinsip fisika dan biokimia. 4. Menguasai konsep keperawatan sebagai landasan dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistik dan komprehensif. 5. Menguasai teknik pengumpulan, klasifikasi dan dokumentasi, dan analisis data serta informasi asuhan keperawatan. Adapun bahan kajian ataupun topik yang dipelajari oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran mata kuliah ini antara lain dasar ilmu biomedik, komposisi dan komponen tubuh manusia, sistem perkemihan, sistem persarafan, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, sistem reproduksi, baik pria dan wanita, sistem pencernaan, sistem sensori atau alat indera, sistem limfatik dan imun, sistem respirasi, sistem integumen, sistem endokrin, dan yang terakhir adalah sistem hematologi. Referensi belajar yang dipakai adalah mahasiswa dapat mengakses sumber belajar yaitu textbook keperawatan ilmu biomedik dasar dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, termasuk di dalamnya jurnal-jurnal penelitian sesuai topik pembahasan serta video-video pembelajaran dari media YouTube. Pada aspek interaksi, perkuliahan mata kuliah biomedik dasar menggunakan pendekatan student center learning, di mana mahasiswa menjadi fokus dari proses belajar mengajar.
Tujuannya mahasiswa dapat mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan untuk menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta mampu bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Proses perkuliahan dilakukan selama 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester, ujian akhir, dan ujian praktikum laboratorium dengan menggunakan metode perkuliahan secara blended learning, yaitu secara online dan onsite. Proses perkuliahan online dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Asinkronus menggunakan media Google Classroom, WhatsApp Group, sedangkan perkuliahan sinkronus menggunakan media Zoom Meeting ataupun Google Meet. Untuk SKS teori, metode pembelajaran diterapkan adalah mini lecture. Pada mini lecture, saya menjelaskan konsep secara teori, sedangkan metode lain yang dipakai dengan menggunakan diskusi kelompok kecil. Pada metode ini, mahasiswa dibagi atau diberikan topik-topik untuk didiskusikan pada kelompok kecil, kemudian kelompok-kelompok tersebut akan mempresentasikan pada kelas besar melalui media Zoom Meeting. Untuk pembelajaran laboratorium, metode yang dipakai adalah demonstrasi, baik secara daring maupun luring. Untuk daring, mahasiswa melakukan demonstrasi secara daring, sedangkan untuk luring dilakukan di laboratorium dalam kelompok-kelompok kecil, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk aspek asesmen, saya akan menilai mahasiswa berdasarkan komponen-komponen evaluasi yang telah disepakati pada kontrak perkuliahan. Komponen evaluasi tersebut adalah evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester, evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester, penilaian-penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, dan ujian praktikum. Output yang dihasilkan dari perkuliahan ilmu biomedik dasar ini adalah mahasiswa menghasilkan alat peraga atau miniatur dari beberapa organ tubuh manusia yang nantinya dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran di ruang laboratorium. Demikianlah penjelasan singkat terkait mata kuliah yang saya ampu berdasarkan prinsip, delivery, interaction, dan assessment. Berikut saya akan menampilkan salah satu contoh video pembelajaran daring secara sinkronus menggunakan media Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Baik, siang hari ini sesuai kontrak waktu kita sebelumnya, ya, kita akan masuk ke perkuliahan ilmu biomedik dasar ya. Nah, ini kita memasuki pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga ini akan membahas tentang salah satu anatomi dan fisiologi dalam tubuh kita, yaitu sistem perkemihan. Akan ada diskusi dan tanya jawab ya. Harapannya kita boleh sama-sama memahami tentang materi perkuliahan pada siang hari ini. Oke ya, sudah terlihat semuanya ya. Oke, baik. Baik, ini topik yang akan kita sama-sama bahas gitu ya. Pada siang hari ini tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan gitu ya. Yang pertama di sini saya akan membahas terkait dengan definisi dan juga komponen-komponen yang ada di dalam sistem perkemihan. Jadi ada ginjal gitu kan, ada ureter, ada kandung kemih, ada uretra, dan juga nantinya akan saya bacakan terkait dengan kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini. Baik, sistem perkemihan ya. Sistem perkemihan ini memiliki nama lain, sistem ekskresi. Ekskresi ini fungsinya adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Nah, yang dimaksud dengan zat sisa hasil metabolisme ini adalah zat-zat yang memang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Apa saja jenisnya? Bisa karbon dioksida, misalkan itu ada dalam sistem pernafasan ya. Kemudian ada keringat, ini akan dibantu oleh sistem integumen, dan juga salah satunya ada urin. Dan urin inilah yang menjadi komponen utama dalam fungsi ekskresi yang dikerjakan oleh sistem perkemihan. Oke, sistem perkemihan merupakan suatu sistem ya di mana terjadinya proses penyaringan darah,
sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Jadi tetap di situ ada proses yang namanya penyaringan darah, sehingga nantinya akan dipisahkan mana yang masih bermanfaat, masih dipergunakan oleh tubuh, dan mana yang tidak. Yang tidak dipergunakan oleh tubuh inilah yang dikeluarkan, yaitu dalam bentuk urin atau yang kita kenal dengan air kemih ya. Nah, bentuk daripada ginjal itu seperti ini tampilannya, jadi ada dua ya. Nah, ini ada bentuk daripada ginjal yang mana posisinya berbeda ya antara kanan dan kiri. Nah, nanti kita akan membahas lebih detail apa saja komponen-komponen atau secara anatomis yang ada di dalam ginjal. Nah, ini adalah gambaran umum daripada sistem perkemihan. Jadi di sini ada kidney atau yang lebih kita kenal dengan istilah ginjal, ada dua. Kemudian ada saluran yang menjadi penghubung antara ginjal dengan kandung kemih. Saluran ini namanya ureter gitu. Ini juga ada dua. Kemudian berpusat ya akan menjadi satu di sebuah kandung, namanya ini adalah kandung kemih atau yang kita kenal juga dengan sebutan vesika urinaria. Kemudian akan dibantu saat proses pengeluarannya dengan yang disebut dengan uretra. Jadi bagian dari sistem perkemihan itu ada 4 komponen utamanya. Ada ginjal ya sebelah kiri dan kanan, ureter sebelah kiri dan kanan, kemudian kandung kemih 1 buah dan juga uretra ada 1 buah. Oke, sekarang kita belajar ya tentang posisi ataupun anatomis dari ginjal. Jadi seperti yang disampaikan di awal, ginjal itu terdiri dari 2 buah, ya bentuknya itu seperti buah kacang. Ya kalau kita tahu buah kacang ya, jadi ini mirip sekali dengan organ ginjal kita. Terletaknya pada dinding posterior abdomen. Di posisi ginjal itu di bagian dinding posterior abdomen di belakang peritoneum. Nah, sekali lagi saya boleh tanya ini, apa yang diketahui dengan peritoneum? Peritoneum, organ apa itu peritoneum? Silakan, boleh berpendapat. Peritoneum. Lapisan dalam perut, Pak. Lapisan dalam perut. Oke, betul, Kronika ya. Jadi peritoneum itu adalah lapisan dalam perut yang berhubungan dengan abdomen ya. Oke, dia posisinya ada di kedua sisi vertebra atau vertebrae thoracalis ke-12 sampai vertebrae lumbalis ke-3 gitu ya. Ini bisa dilihat ya posisinya. Kemudian ginjal kiri itu posisinya lebih tinggi daripada ginjal kanan ya. Ginjal kiri posisinya lebih tinggi daripada ginjal kanan. Kalau dilihat dari gambar ya seperti ini posisinya. Ini posisi anatomis sebelah kiri, jadi lebih tinggi ya. Ginjal kiri ini lebih tinggi daripada ginjal kanan. Kenapa lebih tinggi? Karena adanya lobus hepatis dexter yang besar di sebelah kanan. Nah, ini adanya organ hepar atau hati gitu ya. Oke, ukuran ginjal panjangnya 11 cm, kemudian lebarnya sekitar 5 sampai 6 cm, tebalnya 3,4 cm dan beratnya masing-masing sekitar 150 gram. Ya, ini kurang lebih terkait dengan ukuran ginjal. Kemudian struktur umum ginjal itu ada korteks renal ya, ada medula renal dan pelvis renal. Jadi kita mau tidak mau ketika belajar anatomi akan belajar istilah-istilah ini ya. Jadi ada korteks, ada medula dan juga ada pelvis renal. Oke, nah secara garis besar, secara umum seperti ini ya tampilan daripada ginjal. Kita boleh lihat di sini. Jadi ada bagian-bagiannya, tadi yang disebut dengan korteks, ini ya korteks, ini bagian yang luar ya. Kemudian masuk ke dalam ada namanya medula, ini lebih ke bagian tengah sebetulnya medula. Kemudian di situ juga ada renal piramid karena bentuknya seperti piramida, menyerupai piramida sehingga dikatakan renal piramid. Kemudian masuk lebih dalam lagi ada yang disebut dengan kalix mayor ya, ini yang lebih luas ini, kalix mayor. Kemudian ada lebih kecil lagi di bagian lebih sempit itu namanya kalix minor ya yang ada di sini. Oke. Kemudian area yang tempat yang saya gerakkan kursor ini inilah yang disebut dengan renal pelvis. Gitu ya. Orang-orang dengan keluhan batu ginjal ini umumnya terbentuknya di area sini, di area renal pelvisnya.
Oke. Nah, ini struktur histologisnya, penjelasannya bahwa di dalam korteks ginjal itu ada satuan unit terkecil dari ginjal, yang mana ini sangat berperan dalam proses pembentukan urin di dalamnya. Jadi ada yang disebut dengan nefron. Jadi ingat, satuan unit terkecil di ginjal itu namanya nefron. Nefron itu terdiri dari beberapa bagian, ya. Dia ada yang disebut dengan badan Malpighi, yang mana terdiri dari kapsula Bowman dan juga glomerulus. Kemudian juga ada tubulus, ya. Tubulus-tubulus ini banyak jenisnya. Ada tubulus contortus proximal, ada tubulus contortus distal, gitu ya. Nah, kemudian di situ juga ada yang dikenal dengan nefron kortikal dan juga nefron juxtamedulla. Selain itu, di dalam korteks ini juga ada pembuluh-pembuluh darah, aliran darah yang ada di dalam ginjal, sirkulasi darah di dalam ginjal. Ada yang disebut dengan arteriol afferent, ada yang disebut dengan arteriol efferent, dan juga ada kapiler peritubular. Nah, nanti ini silakan boleh dibaca, gitu ya. Kemudian selain korteks ada medula ginjal, ini di bagian tengahnya ya, ada lengkung atau ansa Henle. Kenapa dikatakan lengkung atau ansa Henle? Karena memang hampir menyerupai bentuknya gitu ya, tampilannya itu seperti leher angsa gitu ya. Jadi panjang dan melengkung, itu yang disebut dengan lengkung ansa Henle. Kemudian ada ductus colligentes, ini nanti tempat pengumpulnya saat proses pembentukan urin. Kemudian ada pelvis ginjal yang nanti ini akan membentuk ureter. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, kita bisa lihat. Ini tadi ginjal, jadi yang bagian luar itu korteks, yang bagian tengah itu medula. Nah, ini pelvisnya, renal pelvisnya, dan ini ureternya. Nah, di dalam nefron gitu ya, di dalam nefron, dalam satuan unit terkecil ginjal tadi ada, kita kenal ada glomerulus ya. Ini nanti yang berfungsi untuk menyaring. Kemudian ini kapsula Bowman, ini bisa dilihat seperti kapsul gitu ya, tempat penampungannya juga yang saling berhubungan dengan tubulus-tubulus. Nah, tubulus-tubulusnya itu apa? Nah, tadi yang ada di slide sebelumnya, jadi ada proximal tubulus gitu ya, ada distal tubulus, ada lengkung Henle. Jadi ini terkait dengan struktur daripada nefron ya, yang ada di dalam ginjal kita. Nah, di selain itu, di sini juga dimunculkan terkait dengan proses sirkulasi atau aliran darah gitu ya, aliran sirkulasi yang ada pada ginjal. Nah, ini yang warna biru ini berarti terkait dengan pembuluh darah vena gitu ya, karena mengandung CO2. Sedangkan yang merah ini berarti yang mengandung oksigen, yaitu pembuluh darah arteri. Nah, bagaimana urutannya? Urutan aliran darah yang ada di dalam ginjal ini, kalian boleh lihat di slide ini ya. Jadi ini sudah kita urutkan. Jadi mulai dari arteri renalis. Jadi ini arteri yang memang menyuplai terkait dengan kayak oksigen ya, kayak oksigen di dalam ginjal. Kemudian nanti dibagi-bagi ya, masuk ke dalam segmental, masuk ke interlobaris, ke arcuata, interlobular, kemudian nanti dibawa oleh afferent, baru masuk ke dalam glomerulus. Nah, di dalam glomerulus inilah terjadi proses penyaringan, gitu ya. Kemudian nanti keluar, dibawa oleh efferent, kemudian masuk ke dalam kapiler peritubular, kemudian dibawa oleh venula. Venula interlobular, arcuata, interlobularis, segmental sampai oleh vena renalis. Ya, oke kita lanjut. Nah, adapun fungsi ginjal, ya fungsi ginjal apa saja fungsi ginjal? Dia bisa berfungsi sebagai proses pengaturan, ya. Kemudian dia berfungsi sebagai proses eliminasi dan juga untuk menghasilkan hormon. Pengaturan apa di sini? Contohnya untuk mengatur cairan, ya elektrolit. Elektrolit ini kaitan apa? Misalkan bisa kation, anion gitu ya, ion-ion yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian asam basa, ini juga berfungsi salah satu fungsi dari ginjal. Eliminasi berarti berfungsi untuk proses membuang. Apa yang dibuang? Bisa urea, ya, asam urat, ya, kreatinin. Ini kandungan-kandungan yang dibuang terkait dengan proses eliminasi. Kemudian juga berfungsi untuk menghasilkan hormon. Apa saja hormonnya?
terkait dengan eritropoietin. Nah, ini biasanya terkait dengan proses pembentukan sel darah merah, ini sangat berfungsi di sini ya. Kemudian ada renin-angiotensin dan prostaglandin, ini juga berfungsi dalam mengatur terkait dengan tekanan darah pasien atau tekanan darah seseorang gitu ya. Nah, ini bisa dilihat apa saja dari fungsi-fungsi daripada ginjal. Oke, nah proses pembentukan urin itu ada 4 komponen ya, yang penting. Di sini ada namanya filtrasi, ya. Kemudian ada reabsorpsi dan juga ada sekresi dan ekskresi. Nah, kalau filtrasi ini prosesnya ada di mana? Di bagian glomerulusnya. Ya, itu fungsi dari glomerulusnya. Ini filtrasi yang warna merah. Kemudian nanti akan masuk ke kapsula Bowman. Ini proses penyaringan, gitu ya. Kemudian setelah difiltrasi, disaring, gitu, kemudian direabsorpsi, diserap. Apa yang diserap? Zat-zat yang masih berguna bagi tubuh itu diserap oleh tubuh. Yang tidak berfungsi akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu sekresi. Sampai akhirnya nanti diekskresikan. Ekskresi itu berarti yang betul-betul sudah tidak berguna atau berfungsi bagi tubuh, itu akan dibuang. Setelah urin itu terbentuk, maka akan lanjut ke dalam organ berikutnya yang berfungsi untuk proses penyaluran daripada urin itu, ya, yang disebut dengan ureter. Ureter ya, panjangnya kurang lebih 25 cm. Dia terdiri dari beberapa lapisan ya, ada membran mukosa, epitel koboid, kemudian ada dinding otot tebal gitu. Kemudian urin ini disemprotkan ya ke ureter itu dengan tekanan menggunakan gelombang peristaltik gitu ya. Nah, kemudian di mana urin ini akan masuk ke dalam kandung kemih. Nah, kenapa masuk ke dalam kandung kemih? Ya, ini untuk mencegah terjadinya reflux urin gitu ya. Jadi ditampung di dalam kandung kemih sampai kandung kemih itu penuh sehingga kita akan merasakan sensasi dari buang air kecil sehingga proses pembuangan akan dikerjakan nanti oleh salah satu organ yang disebut dengan uretra. Jadi ini ginjal ureter ini ya yang seperti selang gitu ya. Ya, selang atau pipa gitu ya. Ini akan masuk ke dalam bladder atau kandung kemih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada tekanan peristaltik untuk membantu proses pergerakan cairan ini. Oke, ini yang disebut dengan ureter. Jadi ada 2 di sini ya. Kemudian kandung kemih. Nah, kalau kandung kemih itu apa? Ya tempat untuk menyimpannya, ya, kantong yang berfungsi untuk menyimpan sementara gitu ya, tempat menampung urin. Nah, dia ada di area pubis gitu ya, atau disebut dengan regio hipogastrika, di mana lapisannya itu ada membran mukosa ya, ada lapisan submukosa, di mana lapisan-lapisan otot ini jika berkontraksi berfungsi untuk mengosongkan kandung kemih selama berkemih gitu ya. Jadi di sini ada otot-otot gitu yang mana dia akan mengupayakan ketika penuh berkontraksi sehingga mendorong untuk terjadinya proses pengosongan. Gitu ya. Nah, ini contoh gambar daripada kandung kemih atau yang dikenal dengan vesika urinaria. Jadi misalkan seperti ini posisinya ketika urin itu sudah penuh ada di dalam bladder, maka otot-otot yang ada di sekitar ini mulai berkontraksi gitu ya, sehingga memicu terjadinya proses pembukaan dari uretra ini ya, otot-ototnya, sehingga ini akan terjadi proses pengeluaran urin oleh uretra. Ya, ini akan dialirkan ke dalam uretra. Oke, ini gambaran dari kandung kemih. Nah, sedangkan kalau uretra seperti apa tampilannya? Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau uretra, jadi panjangnya pada laki-laki itu sekitar 20 cm, kalau pada perempuan kurang lebih 3 cm. Ya, pada laki-laki itu ada uretra prostatika. Nah, ini yang menjadi ciri khas pada laki-laki yang tidak ada pada perempuan. Jadi kelenjar prostat itu cirinya. Kalau laki-laki itu ada, kalau perempuan tidak ada. Kemudian di situ juga ada orificium uretra externa. Ya, ini ada sphincter di situ di mana akan rileks ketika berkemih. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini pada laki-laki dan ini pada wanita. Ya, ureter juga punya sama ya. Uretral openingnya juga ada, hanya kelenjar prostatnya yang tidak ada. Jadi pada wanita itu tidak mungkin terkena penyakit prostat. Yang ada itu pada laki-laki. Ya. Nah, ini ya perbedaannya. Internal sphincternya, eksternal sphincternya semua ada. Oke.
Nah, ini bisa dilihat lebih jelas lagi ya perbedaan antara perempuan dengan wanita. Ya, uretranya ini pada wanita dan ini pada laki-laki. Oke, nah sebelum masuk ke post test, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi sistem perkemihan? Silakan, jika ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan. Kronika, Pak. Oke, Kronika. Ya, silakan Kronika. Pertanyaan saya yaitu, kenapa wanita lebih rentan terkena infeksi saluran kemih dibandingkan dengan laki-laki? Oke, wanita lebih rentan terkena infeksi. Baik, terima kasih Kronika pertanyaannya. Nah, sebelum saya menjawab, mungkin ada teman-teman yang berpendapat. Yang Kronika tadi, Ah, saya mau menjawab ya Pak. Hal itu dikarenakan karena jarak uretra perempuan itu jauh lebih pendek daripada laki-laki, sehingga kuman dari kulit sekitar anus dan genitalia lebih mudah mencapai kandung kemih. Baik, oke. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Asri. Alasan utama kenapa pada wanita itu punya resiko lebih besar terjadi infeksi karena uretranya yang lebih pendek gitu ya dibanding dengan laki-laki, sehingga memicu atau apa ya kesempatan untuk terpapar infeksi dengan kuman itu jauh lebih besar, sehingga itu memicu terjadinya infeksi. Gitu ya, Kronika ya, bisa terjawab ya? Iya, Pak. Baik, silakan ada yang mau bertanya lagi? Iya Pak, Karun mau bertanya Pak. Izin bertanya Pak, pertanyaan Ya, Karun di silakan. sini, apa benar Pak orang yang sering sakit pinggang yang berlebihan itu dapat mengalami gangguan gagal ginjal? Oke ya, cukup ya. Saya rasa cukup ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam post test. Nah, silakan, ini post test ini boleh dipahami. Ini sedikit mereview apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Boleh dijawab. Oke, silakan nomor 1 saya akan tunjuk ya. Istilah lain untuk sistem perkemihan. Hillary, Whitney Hillary. Sistem ekskresi, Pak. Sistem ekskresi, oke ya, atau sistem urinaria. Oke. Sebutkan 4 organ dalam sistem perkemihan. Ventri. Ginjal 2 buah, uretra 2 buah, kandung kemih 1 buah, dan uretra 1 buah. Oke. Oke ya, betul ya. Oke, nomor 3, posisi ginjal kanan lebih rendah dibanding posisi ginjal kiri, benar atau salah? Benar, Pak. Benar ya, oke. Kemudian nomor 4, saya bertugas untuk menyalurkan urin dari ginjal ke tempat penyimpanan sementara. Siapakah saya? Ureter, Pak. Ureter. Oke. Ini Asri, Kronika ini yang aktif ini. Yang lainnya ayo lebih aktif lagi. Kemudian nomor 5, saya berperan sebagai tempat penyimpanan sementara atau reservoir. Uretra, Pak. Uretra, betul. Penyimpanan sementara, tempat penyimpanan sementara. Kemih, Pak. Kandung kemih. Oke, Jessica. Nomor 6, saya adalah cairan sisa yang dikeluarkan oleh tubuh. Saya bisa berwarna merah, kuning, bening, orange. Urin, Pak. Urin. Oke ya. Oke, yang terakhir, saya adalah saluran yang membantu untuk keluarnya cairan yang tidak diperlukan tubuh dari tempat penyimpanan sementara. Pada laki-laki dan perempuan ukuran saya berbeda. Siapakah saya? Uretra, Pak. Uretra. Oke ya. Oke, berarti hampir mayoritas semuanya sudah paham. Nah, untuk selanjutnya silakan nanti cek classroom masing-masing ya. Cek classroom masing-masing. Saya sudah memberikan penugasan di dalam classroom. Silakan nanti dikerjakan gitu ya, kemudian dikirimkan melalui classroom. Ada 2 gambar, silakan kalian lengkapi gambar ini gitu ya, kemudian dikirimkan ke dalam classroom. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, demikianlah video pemaparan saya dalam rangka unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita.